Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali bersyukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kita hari baru, tentu dengan berkat serta kemurahan Tuhan yang baru. Namun sebelum kita menikmati semuanya itu saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan sehingga kita dapat menikmati kebaikan Tuhan di hari ini. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah menyertai dan memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati persekutuan dengan firman Tuhan yang saya siapkan satu ayat dari kitab Mazmur 91 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan saudara. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik perenungan kita pagi ini saudara, yaitu aman dalam perlindungan sayap Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikisahkan setelah kejadian kebakaran hutan yang terjadi di Yellowstone Park, fotografer National Geographic bersama-sama dengan beberapa penjaga hutan, mereka memulai perjalanan naik ke sebuah pegunungan untuk menilai kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut. Ketika mereka sedang mendaki melewati hutan yang terbakar itu, tiba-tiba sang fotografer itu menemukan ada burung yang terbakar dan telah menjadi abu. Tampak burung itu tegar dengan bentuk yang kokoh di tanah di dasar sebuah pohon saudara. Karena kelihatannya aneh dan sepertinya menakutkan, membuat sang fotografer itu dengan lembut dia menyepak abu burung tersebut dengan sepatu botnya. Seketika itu juga saudara, tampak bergegas keluar dari bawah sayap induk burung yang terbakar itu, yaitu 3 ekor anak burung yang masih kecil. Pada saat fotografer itu menyentuh burung yang sudah terbakar itu, tiba-tiba keluar ada 3 ekor anak burung yang masih kecil. Ternyata saudaraku, induk burung yang penuh kasih ini, dia sangat menyadari bencana yang akan datang itu, sehingga ia membawa anak-anaknya ke dalam ke dasar pohon untuk kemudian mengumpulkan mereka di bawah kepak atau perlindungan sayapnya sendiri saudara. Secara naluri memang ia mengetahui bahwa asap yang beracun akan menyapu tempat itu. Ia bisa saja terbang pada saat itu ke tempat yang aman. Tetapi saudara, ia menolak untuk meninggalkan anak-anaknya itu. Sehingga ketika kobaran api itu tiba dan panas itu menghanguskan tubuhnya, ibunya itu atau induk burung ini saudara tetap bertahan demi anak-anak yang dilindunginya. Sehingga karena kerelaannya untuk mati demi anak-anaknya, akhirnya anak-anak burung tersebut berada di bawah sayapnya dan akhirnya mereka tetap hidup terpelihara saudara, walaupun induknya harus mengorbankan nyawanya. Ini kisah yang mungkin sudah sering kita dengar. Saudaraku ini kasih Tuhan, naluri ibu burung atau induk burung tersebut untuk melindungi anaknya adalah merupakan kualitas karakter yang jarang ditemukan sekalipun di antara manusia.
Memang tidak semuanya manusia, ada banyak juga manusia yang berhati seperti induk burung ini. Tetapi kualitas karakter yang seperti ini, apalagi di zaman sekarang ini, sudah sangat sulit untuk kita temukan, saudara, sekalipun di antara kita manusia. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengucap syukur karena jauh sebelum kita mendengarkan kisah ini, Yesus adalah tokoh panutan yang telah memberi teladan iman, teladan pengorbanan kepada kita, di mana oleh kasih Tuhan kepada kita orang yang binasa, yang akan binasa karena dosa, oleh karena kehangatan dosa, Dia rela untuk memberi dirinya, melindungi kita, mengangkat kita, dan menyelamatkan kita. Dia adalah perlindungan bagi kita. Dia adalah jaminan keselamatan dan kehidupan kita. Dia telah memberi contoh yang terbaik, saudara, bahkan lebih daripada apa yang diberikan oleh induk burung tersebut. Karena Dia mati bukan hanya untuk 1-2 orang saja, tetapi Kristus mengorbankan dirinya. Dia mati untuk semua orang yang mau percaya kepadanya, saudara. Yesus tahu betapa dahsyatnya bahaya yang akan menenggelamkan kehidupan kita kepada kematian karena dosa kita. Ia tahu betapa tidak ada kemampuan dalam diri siapapun yang dapat menolong, menyelamatkan kita dari kematian kekal karena dosa kita. Dia tahu, saudara, kita tidak berdaya, kita tidak mampu. Tetapi oleh kasih Tuhan Dia merangkul kita. Oleh kasih Tuhan Dia menyelamatkan kita, mengangkat kita, saudara, menolong kita bisa keluar dari persoalan kematian dosa karena dosa kita itu. Untuk itu, saudara, Ia rela memberi dirinya dan mengulurkan tangannya serta mengepakkan sayap kasih-Nya untuk melindungi kita, untuk menyelamatkan kita, saudara. Ini kasih terbesar yang pernah ada di dalam sejarah dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena demikianlah firman Tuhan yang meneguhkan hati kita, seperti yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Dia katakan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Dia akan menudungi kita, saudara. Di bawah sayapnya kita akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Artinya ketika kita benar-benar berlindung di bawah sayap Tuhan, di bawah kasih Tuhan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan keamanan, ada jaminan keselamatan dan kehidupan yang kita peroleh, saudara. Itu yang perlu kita syukuri pada pagi hari ini. Oleh karena itu, saudaraku, lewat kebenaran ini kita diingatkan betapapun keadaan hidup yang kita jalani saat ini, betapapun persoalan kehidupan yang saudara hadapi saat ini, sesulit apapun persoalan yang melanda kehidupan saudara sekarang, yakinlah, saudara, jika Tuhan mengulurkan tangannya, jika Tuhan mengulurkan sayapnya dan memberi perlindungan kepada kita, Dia akan menolong, Dia akan mengangkat kita, Dia akan menyelamatkan kita, dan memberikan kita kepastian bersama dengan Tuhan kita lebih daripada pemenang. Itulah yang kita terima pada pagi hari ini. Sehingga jangan pernah putus asa, saudara. Jangan pernah kecewa dengan apapun yang terjadi. Karena tangan Tuhan selalu ada untuk menolong kita. Karena kasih Tuhan selalu ada menaungi kehidupan kita. Apakah saudara saat ini sedang putus asa? Apakah saudara saat ini sedang mengalami beban yang berat? Sedang berduka? Atau sedang mengalami goncangan kehidupan? Yakin, saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, maka tangan Tuhan akan menguatkan engkau. Maka kasih Tuhan akan melawat kehidupanmu. Maka hari ini engkau akan diberikan kepastian kemenangan bersama dengan Tuhan. Itulah yang memberkati kita pagi ini. Tuhan menolong kita sehingga kita dapat melakukan firman-Nya. Kita berdoa, saudara. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang menyapa kami pagi ini lewat renungan ini. Kami sadar, Tuhan, dalam hidup ini ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi. Ada bahaya yang mengancam kehidupan kami.
terlebih bahaya dosa yang selalu ada menggerogoti kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur karena ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami, yang selalu mengangkat kami, dan ada sayap kasih Tuhan yang selalu menaungi kehidupan kami. Terpujilah Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu dimanapun mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan, yang berbeban berat kiranya diberikan mereka kelegaan hari ini. Khususnya jemaat Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit, baik di rumah maupun terbaring di rumah sakit. Hamba terus doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tangan Tuhan menjamah mereka, menolong dan memulihkan, menyembuhkan mereka hari ini. Ada begitu banyak anak Tuhan saat ini sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Buka mereka lapangan pekerjaan Tuhan. Ada begitu banyak juga anak Tuhan yang sedang mencari jodoh, berkati mereka. Yang mengharapkan keturunan, Tuhan berkati juga mereka. Anak-anak kami yang sedang dalam pergumulan pendidikan, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, Engkau tahu pergumulan mereka. Biarlah Tuhan membantu mereka dalam pergumulan pendidikan mereka ini. Ada juga begitu banyak anak Tuhan saat ini yang sedang bersuka cita karena mereka boleh berulang tahun, ditambahkan anugerah, diberi keberhasilan, diberi kesuksesan oleh Tuhan. Berkatilah mereka dalam sukacitanya. Dan juga hamba tahu ada begitu banyak juga umat-Mu yang mendengarkan renungan dan doa ini, mengharapkan anugerah dan berkat Tuhan. Hamba mohon kepadamu Tuhan, berkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku ini kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin mengatakan saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara di dalam doa. Itu keyakinan kami, itu komitmen kami. Dan tetap bantu juga kami saudara untuk selalu dapat men-share, membagikan renungan ini, sehingga ada banyak orang yang bisa menonton saudara, dan mereka juga boleh diberkati Tuhan seperti saudara yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.